Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nuruswatun Hasanah dari Prodi AGH dengan NIM 0205252260. Pada hari ini kita masih berikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul serta menambah wawasan khususnya terkait pupuk organik yang memiliki peran penting dalam dunia pertanian. Bapak, Ibu sekalian, saat ini kondisi lahan pertanian di Indonesia pada umumnya mengalami penurunan kesuburan dan bahkan kerusakan tanah. Hal ini ditandai dengan menurunnya produktivitas tanaman dari waktu ke waktu. Penyebabnya antara lain adalah ketidakseimbangan unsur hara dan dalam tanah, pengurasan hara secara terus-menerus, menurunnya kandungan bahan organik tanah, pendangkalan lapisan olahan tanah, serta pencemaran akibat penggunaan bahan kimia pertanian yang berlebihan. Jika kondisi ini dibiarkan, maka tanah tidak lagi mampu mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah penggunaan pupuk organik. Pupuk organik berperan besar dalam memperbaiki kondisi tanah secara menyeluruh, tidak hanya sebagai sumber unsur hara, tetapi juga sebagai pembenah tanah. Bahan organik tanah berasal dari sisa-sisa tanaman dan hewan yang mengalami proses penguraian. Bahan organik ini mengandung unsur esensial yang dibutuhkan oleh tanaman. Ketika bahan organik tersebut telah mengalami penguraian sempurna dan menjadi humus, maka perannya sangat penting. Humus mampu mengikat dan menahan unsur hara agar tidak mudah tercuci oleh air, sehingga hara tetap tersedia bagi tanaman dalam waktu yang lebih lama. Selain itu, humus juga meningkatkan efisiensi pemupukan, terutama nitrogen. Unsur nitrogen yang biasanya mudah hilang dapat dimanfaatkan tanaman lebih lama. Humus juga meningkatkan serapan unsur fosfor dan kalsium, membantu tanaman tumbuh lebih sehat, serta mengurangi resiko serangan hama dan penyakit akibat keseimbangan hara yang lebih baik. Bahkan, bahan organik mampu menekan dampak salinitas dan memperbaiki kondisi tanah yang kurang subur. Bapak dan Ibu yang saya hormati, secara umum, pupuk organik dapat didefinisikan sebagai pupuk yang berasal dari bahan alami, baik dari tumbuhan maupun hewan, yang mengandung karbon serta unsur hara esensial untuk pertumbuhan tanaman. Pupuk organik dapat membentuk padat maupun cair dan dapat diperkaya dengan mineral atau mikroorganisme. Menurut peraturan yang berlaku, pupuk organik berfungsi untuk meningkatkan kandungan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Peranan pupuk organik sangat besar. Pupuk organik mampu meningkatkan kesuburan tanah secara menyeluruh dan mengefisiensikan penggunaan pupuk anorganik. Namun, perlu dipahami bahwa kualitas pupuk organik sangat bervariasi, tergantung pada bahan dasar dan proses pembuatannya. Pupuk organik dapat dibuat dari sisa tanaman seperti jerami, berangkasan jagung, sabut kelapa, sisa sayuran, maupun kotoran hewan seperti sapi, ayam, kambing, dan kerbau. Setiap bahan memiliki kandungan hara yang berbeda-beda. Misalnya, kotoran ayam umumnya mengandung nitrogen lebih tinggi dibandingkan kotoran sapi. Sisa tanaman lugum seperti kacang-kacangan juga kaya nitrogen. Sedangkan jerami padi dan sekam padi memiliki kandungan silika tinggi tetapi nitrogen rendah. Oleh karena itu, pemilihan bahan pupuk organik harus disesuaikan dengan kebutuhan tanah dan tanaman. Selain sebagai sumber hara, pupuk organik juga berfungsi sebagai pembenah tanah. Kandungan asam humat, asam sulfat, hormon tumbuh, serta senyawa alami lainnya mampu merangsang pertumbuhan akar dan meningkatkan kemampuan tanaman dalam menyerap hara. Tanah yang diberikan pupuk organik akan menjadi lebih gembur, struktur tanah membaik, dan daya simpan air meningkat, serta kondisi lingkungan perakaran menjadi lebih baik.
Dari sifat sisi kimia tanah, pupuk organik menyediakan unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur, serta unsur mikro seperti seng, besi, mangan, dan boron. Pupuk organik juga meningkatkan kapasitas tukar kation tanah, sehingga tanah lebih mampu menahan dan menyediakan unsur hara bagi tanaman. Selain itu, bahan organik dapat mengikat unsur logam beracun seperti aluminium dan besi agar tidak meracuni tanaman. Dari sisi sifat fisik tanah, pupuk organik memperbaiki struktur tanah dengan membentuk agregat yang stabil. Tanah menjadi tidak mudah memadat, aerasi dan drainase menjadi lebih baik, serta perakaran tanaman berkembang dengan optimal. Bahan organik juga mampu menstabilkan suhu tanah, sehingga tanaman dapat tumbuh lebih nyaman. Sementara dari sisi biologi tanah, pupuk organik menjadi sumber energi dan makanan bagi mikroorganisme tanah. Aktivitas mikroba yang meningkat dan mempercepat siklus hara dan meningkatkan kesuburan tanah secara alami. Berbeda dengan pupuk kimia yang hanya menyediakan unsur hara tertentu, pupuk organik mendukung kehidupan tanah secara menyeluruh. Bapak dan Ibu sekalian, ketika pupuk organik diaplikasikan ke dalam tanah, bahan tersebut tidak langsung tersedia bagi tanaman. Pupuk organik akan mengalami proses transformasi di dalam tanah melalui aktivitas mikroorganisme. Proses ini melibatkan dua mekanisme utama, yaitu mineralisasi dan imobilisasi. Mineralisasi adalah proses perubahan unsur hara dari bentuk organik menjadi bentuk mineral yang dapat diserap tanaman. Sedangkan imobilisasi adalah proses di mana unsur hara digunakan oleh mikroorganisme tanah. Kedua proses ini sangat dipengaruhi oleh rasio Cn bahan organik. Bahkan dengan rasio Cn ini tinggi akan terurai lebih lambat dan sementara waktu dapat mengikat nitrogen tanah. Sebaliknya, bahan dengan rasio Cn rendah akan lebih cepat melepaskan nitrogen. Inilah sebabnya mengapa respon pupuk organik terhadap tanaman relatif lebih lambat dibandingkan pupuk anorganik, namun memberikan dampak yang lebih tahan lama. Dalam praktik pertanian, pupuk organik sebaiknya digunakan secara berimbang dengan pupuk anorganik. Pupuk anorganik menyediakan unsur hara secara cepat, sedangkan pupuk organik memperbaiki kondisi tanah dan menjaga ketersediaan hara dalam jangka panjang. Kombinasi keduanya akan menghasilkan sistem pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan. Namun demikian, penggunaan pupuk organik juga harus dilakukan dengan bijak. Penggunaan bahan yang sama secara terus-menerus dapat menimbulkan ketidakseimbangan unsur hara. Selain itu, penggunaan kompos yang belum matang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, pupuk organik yang digunakan harus benar-benar matang, tidak berbau menyengat, berwarna gelap, dan tidak panas saat disentuh. Dalam aplikasi di lapangan, pupuk organik dapat diberikan dengan berbagai cara, seperti ditabur di antara barisan tanaman lalu ditutup dengan tanah, disebar merata sebelum tanam, atau dibenamkan ke dalam lubang di sekitar tanaman. Cara aplikasi disesuaikan dengan jenis tanaman dan kondisi lahan. Bapak, Ibu sekalian, selain pupuk organik padat yang lebih dikenal, terdapat pula pupuk organik cair dan pupuk hayati yang perannya tidak kalah penting. Pupuk organik cair merupakan hasil ekstraksi atau fermentasi bahan organik yang diaplikasikan melalui daun maupun tanah. Keunggulan pupuk organik cair adalah unsur hara dan senyawa aktifnya lebih cepat diserap oleh tanaman, sehingga sangat baik digunakan pada fase pertumbuhan awal maupun saat tanaman mengalami stres.
Pupuk hayati berbeda dengan pupuk organik pada umumnya, karena kandungan utamanya bukan unsur hara, melainkan mikroorganisme hidup yang bermanfaat. Mikroorganisme ini berfungsi membantu tanaman dalam menyediakan unsur hara tertentu, seperti bakteri penambat nitrogen, bakteri pelarut fosfat, dan mikroba penghasil hormon tubuh. Dengan adanya pupuk hayati, efisiensi pemupukan dapat ditingkatkan dan ketergantungan terhadap pupuk kimia dapat dikurangi. Dalam konteks pertanian berkelanjutan, penggunaan pupuk organik juga memiliki manfaat besar bagi lingkungan. Pupuk organik mampu mengurangi pencemaran tanah dan air yang sering terjadi akibat residu pupuk kimia. Selain itu, pemanfaat limbah pertanian dan peternakan sebagai bahan baku pupuk organik turut membantu mengurangi pencemaran lingkungan serta mendukung konsep pertanian ramah lingkungan dan ekonomi sirkular. Dari sisi ekonomi, penggunaan pupuk organik dapat menekan biaya produksi pertanian dalam jangka panjang. Petani dapat memanfaatkan bahan-bahan lokal yang tersedia di sekitar lingkungan, seperti jerami, kotoran ternak, dan limbah organik rumah tangga. Dengan demikian, ketergantungan terhadap pupuk anorganik yang harganya fluktuatif dapat dikurangi. Selain itu, hasil pertanian yang dihasilkan dari lahan yang sehat cenderung lebih stabil dan berkelanjutan. Perlu dipahami pula bahwa keberhasilan penggunaan pupuk organik tidak hanya ditentukan oleh jumlah yang diberikan, tetapi juga oleh waktu dan cara aplikasinya. Pemberian pupuk organik sebaiknya dilakukan sebelum tanam atau pada awal pertumbuhan tanaman agar proses penguraian dapat berlangsung optimal. Dosis pupuk organik umumnya lebih besar dibandingkan pupuk kimia karena kandungan haranya lebih rendah, namun manfaat jangka panjangnya jauh lebih besar bagi tanah dan tanaman. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan tanah, pupuk organik diharapkan tidak lagi dianggap sebagai pelengkap semata, melainkan sebagai komponen utama dalam sistem budidaya pertanian. Tanah yang sehat akan menghasilkan tanaman yang sehat, dan pada akhirnya mendukung ketahanan pangan serta kesejahteraan petani. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pupuk organik memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesuburan tanah, meningkatkan produktivitas tanaman, serta mendukung pertanian berkelanjutan. Dengan pemahaman yang baik dan penerapan yang tepat, pupuk organik dapat menjadi solusi jangka panjang bagi masalah pertanian saat ini. Demikian penyampaian materi mengenai pupuk organik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga materi bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kegiatan pertanian sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat nutrisi tidak tepat, potensi hasil tidak pernah keluar. Daun kerja, buah yang nerima hasil. Makanya, daun harus kuat dulu. Nitrogen penting untuk daun, namun dosis berlebih menggeser energi dari buah dan umbi. Fosfor berperan dalam transfer energi. Kekurangannya bikin pembentukan pati terhambat. Kalium mengatur pergerakan gula. Tanpanya, bobot dan kualitas rasa sulit maksimal. Kalsium membentuk dinding sel yang kokoh, menjaga buah tidak mudah pecah dan busuk. Magnesium adalah inti klorofil. Kekurangannya langsung menurunkan fotosintesis. Sulfur berperan dalam sintesis protein dan senyawa aroma pada buah. Boron itu penentu bunga jadi buah atau gugur. Zinc berperan dalam aktivasi hormon dan kerja enzim yang mengatur pertumbuhan tanaman. Mangan berperan penting dalam reaksi fotosintesis dan proses metabolisme. Besi berperan dalam pembentukan klorofil. Tanpanya, daun menguning dan fotosintesis turun. Gibberellin mengatur pemanjangan dan pembesaran sel. Kesalahan dosis justru menurunkan kualitas.
Paklobutrazol ngerem vegetatif, energi dialihkan ke buah. CPPU memicu pembelahan sel, wajib di semangka non-biji. Asam amino membantu tanaman langsung membentuk protein tanpa buang energi. Asam humat meningkatkan ketersediaan hara dengan melepaskan ikatan di tanah. Kentang, bawang, cabai, melon, semangka, mangga, jeruk, semua butuh strategi beda. Kalau mau panen stabil, kombinasinya harus tepat. Riset membuktikan, kombinasi presisi bikin panen berat dan stabil. Pernah nggak sih kamu bertanya, gimana sih cara pupuk organik bekerja di dalam tanah? Apakah langsung diserap oleh tanaman? Ternyata jawabannya nggak sesederhana itu. Pupuk organik seperti kompos dan pupuk kandang bekerja secara bertahap. Saat masuk ke tanah, pupuk ini diurai dulu oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Proses penguraian ini menghasilkan nutrisi dalam bentuk yang bisa diserap tanaman, seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Selain itu, pupuk organik juga memperbaiki struktur tanah, bikin tanah jadi gembur, menyimpan air lebih baik, dan meningkatkan jumlah mikroba baik. Jadi, bukan cuma kasih makan tanaman, tapi juga menyehatkan tanahnya. Makanya, pupuk organik itu ibarat makanan bergizi yang butuh waktu untuk dicerna sebelum manfaatnya bisa terasa. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!